kalau dua-dua tidak dijalanin, nah ini akan berlatih untuk berbuat yang keliru lagi. Karena terbiasa kalau menutupin dosa dengan dosa, akhirnya dosa itu menjadi makanan harian. Itu. Tapi kalau kita berani mengakuin, kita akan hati-hati untuk melakukan, apalagi mengucapkan sesuatu firman untuk tempat taruhan. Mengabarkan firman untuk taruhan ini salahnya sudah double. Bisa-bisa kuartet malah bukan double. Iya. Iya. Bisa-bisa kuartet kekeliruannya. Karena firman Tuhan itu untuk disampaikan dengan gembira agar yang menerima firman itu tekun melakukannya. Bukan menyampaikan firman dengan cara yang keliru, yang menerima malah jadi tidak mau menerima. Ada yang menerima aja mau kembali ditolak lagi. Nah ini bukan kuartet lagi. Kuartet pangkat 3. Iya. 16 itu menurut kali saya 16. paling fatal. Iya. Itu. Ini betul-betul harus bersungkur lah kalau menurut keyakinannya dia itu minta maaf itu bisa langsung kepada Tuhan Yesus. Bersungkurlah. Bertekuklah lutut Anda. Dan rendahkanlah hati Anda. Kalau memang perlu menangis, lepaskanlah air mata itu. Seperti nabi siapa yang tempat tidurnya tergenang air mata itu? Nabi Elia atau Elisa? Yang tidak terlalu hafal itu, teman. Ya, itu. Jangan sampai terbiasa. Kalau sudah terbiasa begini, bagaimana mengajarkan firman Tuhan sementara gajah diblangkonin. Iso kojah ning ra iso nglakonin. Bisa cakap tapi tidak bisa menjalanin. Itu munafik kan namanya, Pak. Sangat naib kan? Munafik. Nih ya. Itu. Ya. Saya kira itu aja dulu Pak RT. Ya, Pak. Terima kasih. Ya, mangga, mari. Iya, jadi teringat saya dengan kisah Ananias ya. Bagaimanapun dia kan kalau kita lihat ada upaya baik di dalam kekristenan awal ya. Tapi di hadapan Petrus segalanya diketahui bahwa dia tanda petik dirasuki iblis lalu mendadak mati. Wah, jangan sampailah itu terjadi pada saudara-saudara kita itu ya. Thank you. Silakan Bang ya. Iya. Jadi sebenarnya kita kan di sini kan meluruskan saja paman-paman ya, untuk memberikan pemahaman pada kita bahwa di 1 Petrus 3 ayat 19 sampai 20 itu kan sudah jelas Kristus turun ke tempat penantian atau alam maut untuk mewartakan Injil. Dan tadi kita sudah menyampaikan bahwa Injil yang dimaksud itu bukan buku, tetapi diri Kristus sendiri ya. Nah, mungkin paman-paman bisa juga menambahkan ya, dapat dikatakan bahwa tanpa buku pun Bapak Ibu ya, saya mengatakan ini tanpa buku, bentuknya buku sekarang gitu ya, Yesus sendiri itu sudah cukup menjadi sebuah Injil misalnya ya, tanpa tulisan. Tetapi tadi saya sudah katakan, tulisan itu kan dibuat demi kepentingan jemaat perdana, supaya mereka kalau ada cerita lain yang berbeda kan bisa mengonfirmasi, wah ini salah nih, gitu ya. Ada pengabaran yang lain atau pewartaan yang lain yang salah, pasti mereka tahu, oh ini ceritanya beda. Misalnya ada cerita di tahun 150 misalnya, ada cerita dari Gnostisisme misalnya. Ya, supaya mereka tahu cerita yang benar, maka diperlukanlah yang tertulis itu. Jadi kalau kelompok Pak Bom dan channelnya itu mengatakan tidak ada itu di dunia orang mati Kristus membawa Injil, ya jangan bayangkan membawa buku, tapi diri sendiri adalah
Kristus sendiri itulah Injil. Ya, kabar sukacita itu sendiri adalah Yesus itu sendiri, kedatangan Yesus itu sendiri gitu. Atau bagaimana menurut Pak RT? Apa mungkin Yesus membawa kertas Pak RT? Wah, Siapa tahu saya seperti di kira sebelah itu kalau kan, yang gedebuk itu loh. ya kalau kalau pertama saya tanggapi dulu ya bahwa pernyataan Bang Kia tadi dalam maksud tertentu ya kita disclaimer bahwa saya mendukung betul itu Bang yang disampaikan. Ya. Kita awali tadi dari pertanyaan Bang Gia, apakah Yesus membawa buku? Gitu. Ya, Yesus sebagai orang Yahudi itu sudah setingkat rabi ya. Beliau sangat tahu tentang perjanjian lama gitu. Tapi tidak ada satu hal pun ya, untuk dikatakan mewakili kata hafali, hafalkan Alkitab. Tidak ada. Bahkan buatlah buku, tidak juga. Kalaupun Yohanes dalam Wahyu dikatakan untuk mencatatnya, ingat bahwa ketika pada waktu itu kan sudah ada perjanjian lama yang dikatakan kitab suci. Kita kalau mau secara jujur pun mengatakan benar isinya memang firman Allah, ya kan? Kitab suci itu. PB terutama. Betul, isinya adalah sabda Yesus juga, gitu. Tapi ingat bahwa dari rangkaian kronologisnya tadi, yang Bang Gea sedikit ungkap tentang tahun dan tempat penulisannya, tidak dimaksudkan untuk membuat kitab suci. Ya, hanya sebagai kronologis, penceritaan, bagaimana hal itu terjadi saat itu di Yerusalem. Bahkan kalaupun kita kaitkan dalam satu bentuk lain, tulisan-tulisan Markus, Matius, Lukas, dan Yohanes tadi bisa saja hanya sebagai pembuktian dari iman kekristenan. Jika ada yang mau mengatakan Kristus tidak pernah hadir di bumi, itu loh 4 orang menulis dengan cara masing-masing, di waktu masing-masing, gaya masing-masing, mengatakan ada satu tokoh di Israel dulu. Bahkan boleh kita tambah ya, kalau kita mau memasukkan yang lain-lain, tapi kan tidak sebegitu pentingnya. Maka saya katakan kalau apa namanya, sekedar untuk mengatakan bahwa apakah iman kita agama buku, tentu tidak. Ya, bagaimanapun kekristenan tidak seperti itu. Kita hidup dalam komunitas, iman yang berkomunitas tidak perlu buku. Karena komunitas itu yang akan terus menjaga sebenarnya begitu. Tapi ya memang tulisan-tulisan tadi pada akhirnya dikumpulkan, makanya tadi saya katakan kan Bang Gia, bahwa itu saya anggap sebagai bentuk bukti iman kita yang kita kompilir, kita jadikan satu bentuk tulisan. Gitu. Nah kalau pada akhirnya itu dikatakan menjadi kitab suci Kristen, yaitu mungkin dalam arti tertentu, iya kita nggak menafikan ya. Tapi kalau berdasarkan kronologis, tidak dimaksudkan itu sebagai kitab suci. Ya kan? Itu hanya sekedar pembuktian. Memang awal ceritanya karena demikian banyak orang yang menyalahartikan tentang Yesus, tentang Kristen, maka diperlukan hal itu untuk menyatakan kepada dunia, kami tidak mengenal Kristus yang lain selain Kristus yang kami terima dari para rasul, yaitu yang demikian. Dari Matius sampai Wahyu. Begitu Bang, dari saya. Mungkin Pak Suto punya tanggapan? Gini. Sebelum Pak Suto. Ini ada. Ya, ini kan ada yang mengatakan itu maksudnya Yesus mengabarkan kabar baik dalam kurung Injil kepada dunia orang mati bahwa hutang dosa mereka sudah lunas oleh dirinya sendiri. Betul, tetapi harus ditegaskan bahwa yang dikabarkan itu adalah orang-orang yang diselamatkan. Jadi bukan orang-orang yang terkutuk yang masuk neraka, tapi orang-orang yang akan diselamatkan. Itu yang diberikan kabar itu demi yang keselamatan percaya, mereka. Bang. Ya itu yang gitu percaya ya. Jadi kepada Mesias ya. Jadi jangan sampai juga ada pemahaman kalau begitu termasuk orang-orang yang dosa mortal juga dong yang mendapatkan kabar baik itu. Bukan, tapi orang-orang yang pada masa sebelum Kristus telah hidup dalam kebenaran dan menantikan kedatangan penebusan Kristus. Kira-kira begitu ya, silent reader ya. Thank you. Ya, Oke, tadi Bang Gia udah jelaskan dengan bosom of Abraham ya. Cerita tentang pangkuan Abraham tadi udah jelas kok Bang. Monggo lanjut.
Ya, Mari, oke. Bu Big Silakan Vero. Paman. Oh, Vic Zero dulu. Ya, silakan Ya. Paman Vic Zero. Ini tidak bawa sesuatu ini Paman dari kampung nih ya. Ya. Ya, ya, salve. Ya, silakan Paman. Salve. Salve, Paman salve, Siko. berkat dalam. Berkah dalam salve Paman- Paman, selamat datang. Paman RT Om Gea. Masih ini ya, berkisar purgatori ya. Tapi saya jadi dapat bahan nih. Kata kita lagi bahas purgatori. Di sebelah itu kan lagi rame itu bahas masalah Salomon sama Daud masuk surga atau neraka. Bahkan Yudas Iskariot masuk surga atau neraka. Oh, Jujur, iya, lagi rame itu di sebelah tuh. Jujur saya nggak tahu jawabannya. Itu sebenarnya hak prerogatif Tuhan. Tapi beruntunglah kita di Katolik karena memang kita ada ajaran iman mengenai purgatori. Jadi dengan gampangnya kita bisa bilang ke mereka, nggak ada yang masuk surga, nggak ada yang masuk neraka, semuanya di tempat penantian dulu di purgatori untuk memurnikan jiwanya. Kenapa? Kita tahu Tuhan itu maha adil, Tuhan itu pun maha kasih. Tidak ada satu kenajisan pun atau satu titik dosa yang bisa masuk surga, dan tidak ada pun satu kebaikan yang bisa Masuk menyentuh neraka. neraka. Iya kan? Kalau kita Betul. percaya Injil kan, polemik-polemik seperti ini kan. Karena mereka tidak punya magisterium, tidak ada tradisi suci, hanya berpegangan di Alkitab. Ribut semua nih bahas ini nih, pertanyaan ini. Ya bersyukur ya kita orang Katolik, ada jalan tengahnya kan. Ini pendapat saya pribadi ya, sekali lagi saya disclaimer, bahwa dengan gampangnya saya bisa bilang, ya saya nggak tahu itu dia masuk surga atau masuk neraka. Tapi yang saya tahu pasti mereka ada yang namanya tempat penantian atau purgatori itu. Sisanya ya dengan kemurahan hati Tuhan lah, bagaimana mereka memurnikan jiwa orang-orang ini. Karena ya kita tahu sendiri ya, Daud itu kan raja besar Yahudi, ya kan. Tapi dia mempunyai satu noda dosa juga kan, karena dia berzinah dengan istri ya siapa ya, sahabatnya atau Prajurit. temannya. Istri panglima perangnya. Betul. Sementara Salomon itu kalau nggak salah jatuh dalam dosa entah penyembahan berhala atau apa. Tapi Menyamar saya tahu berhala betul. dari Kenapa? istri-istrinya. Betul. Kenapa? Bahkan di tradisi non-Kristen ya, di tradisi Karbala itu kan King Salomon itu dapat suatu kitab yang bisa mengendalikan iblis itu. Dia bisa menyegel, dan bahkan legendanya bait suci itu di zaman Salomon itu bisa terjadi, bisa begitu bagus, itu karena dibantu oleh iblis untuk membangunnya. Nah, ini tradisi cuma sekedar pengetahuan umum aja. Ini bukan ajaran iman Kristen, tapi ini dari tradisi Kabalah Yahudi. Dan kitab itu pun menurut mereka itu justru diberikan oleh malaikat untuk membantu Salomon, dalam artian memang kehendak Tuhan, karena dianggap Salomon mempunyai tingkat kebijaksanaan tertinggi di antara manusia yang lain.